Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patmala dari Universitas Pamulang Fakultas Prodi Manajemen kelas 1 reguler CS 037. Di sini saya akan menyampaikan materi inflasi yang dibimbing oleh Pak Dosen Eko Sudarso STMM. Berikut penjelasannya. Inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dan berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidaklancaran distribusi pasar. Inflasi dapat berarti juga proses menurunnya mata uang secara kontinu. Ini adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Kondisi ini dianggap terjadi jika proses kenaikan harga terjadi secara terus-menerus dan sering mempengaruhi. Istilah ini juga digunakan apabila terjadi peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Penggolongan inflasi berdasarkan kelompoknya. Berdasarkan IHK di Indonesia, inflasi dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu sebagai berikut. Pertama, kelompok bahan makanan. Kedua, kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau. Ketiga, kelompok perumahan. Keempat, kelompok sandang. Kelima, kelompok kesehatan. Keenam, kelompok pendidikan dan olahraga. Dan ketujuh, kelompok transportasi dan komunikasi. Berdasarkan asalnya. Pertama, ada domestic inflation, berasal dari dalam negeri. Misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru atau panen gagal. Yang kedua, imported inflation, berasal dari luar negeri. Timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau negara yang menjadi langganan berdagang negara. Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri melalui kenaikan harga barang-barang ekspor. Penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama, ada demand inflation, timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Misalnya, karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah. Yang kedua, ada cost inflation. Timbul karena bertambahnya biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Bisa jadi karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri atau kenaikan bahan bakar minyak atau biasa disebut dengan BBM. Cara mengukur inflasi. Yang paling sering digunakan ada dua cara, yaitu CPI dan GDP, deflaktor. Ini juga dibagi lagi menjadi 4 golongan, yaitu ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Yang pertama, ringan. Ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Yang kedua, sedang. Terjadi apabila kenaikan harga 10-30% setahun. Yang ketiga, berat. Terjadi apabila kenaikan harga mencapai 30-100% setahun. Yang keempat, hiperinflasi. Terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun, tidak terkendali.
Indeks harga konsumen (IHK) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dilakukan atas dasar survei bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283 sampai 397 barang dan jasa di setiap kota, dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas. Indeks harga perdagangan besar merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah. Dalam konteks makroekonomi, keadaan ini digambarkan oleh output real yang melebihi output potensialnya atau permintaan total, agregat demand, lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi, apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang, terutama pada saat menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, dan penentuan upah minimum regional (UMR). Indeks biaya hidup atau Cost Living Index atau COLI. Indeks harga produsen yaitu indeks yang mengukur rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP ini sering juga digunakan untuk meramalkan tingkat dari IHK. Indeks harga komoditas yaitu indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu. Indeks harga barang-barang modal. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Dampak-dampak inflasi. Pertama, ada dampak positif. Dampak positif yang akan terjadi bila inflasi terjadi adalah apabila inflasi itu ringan, maka dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu dengan meningkatnya pendapatan nasional, membuat orang lebih giat bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang kedua, ada dampak negatif. Dampak ini diakibatkan jika inflasi tersebut dalam tingkat yang parah atau saat terjadi inflasi tak terkendali, hiperinflasi. Perekonomian akan mengalami kelesuan atau orang tidak lagi bersemangat bekerja, tidak berbondong-bondong pergi ke bank untuk menabung, dan kecilnya investasi dan produksi yang berkurang dikarenakan tingkat kenaikan harga yang begitu cepat. Peran Bank Sentral. Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral, termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen, salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang yang beredar dan atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal atau dicerminkan oleh tingkat inflasi maupun eksternal, kurs. Saat ini, pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia termasuk Bank Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.